Halo anak-anak Kota Surabaya yang baik. Hari ini Pak Widi dari SDK Yohanes Gabriel mau mengajar pendidikan agama Katolik untuk kelas 5 ya. Kita bekerja sama dengan Jawa Pos TV dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik anak-anak yang terkasih, kita akan memulai pelajaran pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Kita berdoa ya, mari kita ngambil sikap doa yang baik supaya Tuhan berkenan menerima doa-doa kita. Mari kita hening dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi umat pilihan-Mu dengan penuh kesetiaan. Pada kesempatan ini kami akan belajar mengenal karya keselamatan-Mu melalui tokoh Ester. Bantulah kami agar pengenalan akan tokoh Ester membantu kami untuk memperjuangkan hal yang baik dalam masyarakat sehingga masyarakat semakin baik pula. Demi Kristus penolong kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak yang telah ikut doa pada pagi hari ini. Anak-anak yang terkasih, ada dua tujuan, ada berapa tujuan ya? 3 tujuan. Yang pertama, kita belajar agama hari ini dalam tema Ester sebagai perempuan yang kuat ya. Kita pertama diajak untuk memahami kisah Ratu Ester ini. Yang kedua, kita diajak untuk menyebutkan tokoh perempuan yang menginspiratif ya. Nih. Dan yang ketiga, kita diajak untuk belajar tentang kepedulian terhadap sesama. Ini anak-anak 3 tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran hari ini tentang Ester ya. Baik, kita akan mengenal Ester. Ester adalah nama aslinya adalah Hasada, anak Albihail ya. Merupakan seorang ratu Persia yang berdarah Yahudi ya. Orang Israel dari suku Benjamin. Pada masa itu Israel menjalani jajahan ya bangsa Persia. Raja yang berkuasa saat itu adalah Raja Ahasveros ya. Ia menguasai 27 daerah mulai dari India sampai Ethiopia. Ya, Raja Ahasveros memiliki sebuah tahta khusus di dalam kerajaannya yaitu Benteng Susan namanya. Nah, gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ya, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai ya, anak saudara ayahnya. Ya, Mordekai bin Yair bin Semei bin Kis adalah seorang Yahudi dari suku Benjamin, ya itu. Nah, Ester menjadi ratu atau pemaisuri Raja Ahasveros karena Ratu Wasti, pemaisurinya, terlebih dahulu tidak melakukan titah raja untuk tampil di hadapan seluruh rakyat dan para pembesar kerajaan, sehingga mereka mengetahui ya eloknya para sang ratu itu. Dan oleh karena penolakan itu sang raja menjadi marah, dan atas anjuran dari salah seorang penasehatnya ya maka Raja Ahasveros mencopot jabatan ratu dari Ratu Wasti dan membuka sebuah sayembara untuk menjadi ratu pemaisuri raja itu. Nah, kemudian berita tentang sayembara itu diketahui oleh Mordekai atau orang tua angkat dari Ester ya. Dan kemudian Mordekai menganjurkan Ester untuk mengikuti sayembara itu.
Dan sayembara tersebut, nah, kemudian Ester mendengarkan anjuran tersebut dan kemudian mengikuti sayembara tersebut. Ya, lalu Ester tinggal di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, ya, atau sida-sida raja atau penjaga para sida-sida raja, ya. Nah, penjaga para perempuan. Ya, para Ester begitu indah, ya, dia di mata para Hegai sehingga ia memperoleh kasih sayang. Nah, ini. Nah, keelokan dan keanggunan Ester mampu untuk memukul seluruh penghuni kerajaan. Akhirnya Raja Ahasveros mengangkat Ester menjadi sang ratu atau pemaisuri raja. Dan pada suatu hari Mordekai pun mengetahui, membongkar niat buruk dua sida-sida raja, yaitu Bigthon dan Teres, yang hendak membunuh Raja Ahasveros. Keberanian itu kemudian dicatat dalam buku sejarah raja. Ya. Nah, pada pemerintahan Raja Ahasveros, kala itu ada seorang agang yang bernama Haman bin Hamadeta. Ia diangkat oleh raja untuk menjadi tangan kanannya, ya, sebuah jabatan tertinggi nomor 2 setelah raja. Itu. Ya. Raja memberikan titah bahwa seluruh pegawai istana harus berlutut dan sujud kepada Herman. Ya, ada Herman. Dan Mordekai tidak mau berlutut dan sujud kepada Herman. Hal ini kemudian menimbulkan rasa marah di dalam hatinya. Ya, baik, anak-anak yang terkasih, jangan kemana-mana, kalian tetap di rumah, tetap di tempat. Mari kita akan dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tetap belajar dari rumah bersama guru. Kita kembali lagi dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak yang terkasih, kita akan lanjutkan bagaimana cerita Ester tadi, ya, Ester tadi, di mana Haman kemudian mencari kata untuk memusnahkan seluruh bangsa Yahudi karena ia mengetahui bahwa Ahasveros berkebangsaan Yahudi. Ini. Kemudian hal ini membuat Mordekai menjadi sedih, ya, menjadi sedih dan menangis. Ia mengenakan kain kabung. Hal ini diketahui oleh Ratu Ester. Dan Ratu Ester kemudian mengutus utusannya, yaitu kepada Mordekai untuk tidak bersedih hati. Mordekai kemudian menyampaikan seluruh rencana jahat itu, ya, jahat Haman itu kepada utusan Ratu Ester tersebut, sehingga Ratu Ester mengetahui niat jahat Haman. Nah, anak-anak, adapun pada masa itu berlaku sebuah aturan, ya, berlaku sebuah aturan bahwa orang yang menghadap raja di pelataran dalam ruang khusus, ya, raja, maka hanya mereka yang dipanggil secara khusus, ya, secara khusus. Jika ada yang datang tanpa diundang, ya, termasuk ratu, maka akan memperoleh hukuman. Apa hukumannya? Hukumannya itu adalah hukuman mati, ya. Kecuali jika raja mengulurkan tongkat emasnya kepada orang tersebut, maka orang yang datang tanpa diundang itu akan memperoleh hidup, gitu ya. Nah, Ratu Ester ingin sekali memberitahu niat jahat Haman kepada raja di pelataran dalam, ya. Namun ratu menyadari aturan tersebut, jika ia datang tanpa diundang, ya, maka dia akan menerima hukuman mati kecuali raja mengulurkan tongkat emas kepadanya. Nah, Ratu Ester kemudian berpuasa selama 3 hari, ya. Ia pun memerintahkan Mordekai untuk mengumpulkan seluruh orang Yahudi di benteng Susan
untuk berpuasa baginya, ya, karena terhadap raja di pelataran dalam mempunyai sebuah tatanan, ya, tatanan atau sebuah taruhan yang mengerikan, yaitu nyawanya itu. Nah, pada hari yang ketiga setelah berpuasa, Ratu Ester memberanikan diri untuk menghadap Raja Ahasveros di pelataran dalam, ya. Kemudian oleh karena itu berkat dan perlindungan Allah, Ester memperoleh belas kasih dari raja. Raja mengulurkan tongkat emas kepada Ratu Ester, bahkan raja siap untuk memberikan apa saja kepada sang ratu, termasuk jika sang ratu meminta setengah dari kerajaannya itu. Nah, Ratu Ester kemudian menyampaikan niatnya untuk mengundang sang raja dan Haman untuk menikmati jamuan makan di tempat Ratu Ester. Hal itu disambut baik oleh raja, ya. Nah, setelah menerima undangan Ratu Ester, sang raja tak dapat tidur. Ia kemudian membuka buku catatan sejarah raja. Ya, di sana tertulis keberanian Mordekai untuk membongkar niat buruk sida-sida yang hendak membunuh raja itu. Dan raja terkejut sehingga raja bertanya kepada Haman, ya, apa yang harus dilakukan kepadanya. Haman menyerahkan untuk mengenakan pakaian raja dan menaikkan orang tersebut ke atas kuda raja dan mengarahkannya di antara rakyat, ya, mengaraknya di antara rakyat. Hal itu dipandang baik dan raja memerintahkan Haman untuk melakukan hal tersebut kepada Mordekai, ya. Haman terkejut dan menjadi sedih. Nah, ini. Tibalah saatnya jamuan makan Raja Ahasveros dan Haman menikmati hidangan yang disediakannya itu. Dan pada saat itulah Ratu Ester membongkar sebuah rencana jahat Haman. Raja terkejut dan menjadi marah. Raja kemudian menjatuhkan hukuman mati kepada Haman, ya. Akhirnya bangsa Yahudi terbebas dari bencana mengerikan dan Mordekai menjadi tangan kanan raja. Nah, anak-anak yang terkasih, jadi cerita atau kisah Ester ini sungguh-sungguh memberikan sebuah gambaran yang luar biasa, ya. Mungkin kalian kalau di Indonesia banyak tokoh-tokoh perempuan, ya. Kita lihat dulu apa nilai-nilai yang dimiliki oleh Ratu Ester, ya. Yang pertama, kecantikan dan keelokan jabatan serta kekuasaan adalah anugerah dari Tuhan, ya. Nah, Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang akan mengambilnya. Jadi dua, setiap pengikut Tuhan harus memiliki keberanian untuk membela orang yang teraniaya dan menderita, ya. Yang ketiga, segala persoalan itu pasti ada solusinya. Jika kita menemukan kesulitan, tetaplah berusaha dan jangan lupa berdoa, ya. Seperti Ratu Ester yang berdoa dan berpuasa. Nah, di Indonesia banyak sekali tokoh-tokoh tersebut, ya. Misalnya ada R.A. Kartini yang berjuang untuk menegakkan hak-hak kaum perempuan dan sebagainya. Anak-anak yang terkasih, kalian tetap jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik anak-anak, kita kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, kita tadi telah melihat, telah mengambil nilai-nilai apa yang
bisa kita ambil dari kisah Ester tersebut ya. Nah, tadi kita masuk pada contoh-contoh perempuan yang telah berjasa bagi negara kita ya. Diawali dari R.A. Kartini yang telah berjuang untuk menegakkan hak-hak atau kesederajatan antara kaum perempuan dan laki-laki dalam dunia pendidikan. Kemudian banyak pula tokoh-tokoh ya, baik itu tokoh gereja maupun tokoh nasional ya. Ada beberapa tokoh pahlawan juga, mungkin kalian mengenal pahlawan Cut Nyadin ya. Itu juga ada pahlawan-pahlawan yang lain. Tapi di sini juga yang bisa kita lihat dalam hidup sehari-hari. Dulu ada tokoh-tokoh wanita, misalnya pada waktu itu ada Ibu Megawati Soekarno Putri ya. Itu yang pernah menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Kemudian juga ada tokoh-tokoh juga yang lain ya. Di Surabaya misalnya kita dulu mengenal ya yang sudah berjasa besar, yaitu Ibu Risma dalam membangun dan membuat suasana di kota Surabaya menjadi indah ya, menjadi indah. Kemudian juga ada beberapa tokoh yang lain yang di luar Jawa ya, mungkin kalian juga pernah melihat atau menyaksikan tokoh yang sekarang. Kalau kita bisa juga tokoh perempuan di Jawa Timur ya, ada Ibu Khofifah Indar Parawangsa. Nah, ini adalah salah satu tokoh-tokoh perempuan yang nantinya bisa membangun, menciptakan suasana yang nyaman, menciptakan suasana yang damai di tengah-tengah pandemi ini ya, di tengah-tengah pandemi ini. Juga menciptakan suasana keakraban dengan masyarakat kita. Baik anak-anak, kita akan lanjut, kita akan refleksi ya, refleksi dan aksi. Jadi mungkin kita yang sudah banyak mengenal ya, banyak mengetahui, kemudian melakukan dalam hidup sehari-hari ya, seperti dalam kisah Ester tadi ya, di mana dia seorang tokoh pemberani ya, sebagai perempuan yang berjuang untuk negara dan bangsanya itu dari penderitaan atau pemusnahan Persia ya. Nah, pertama yang perlu kita resapkan dalam hati ini, yang pertama adalah sikap-sikap Ester manakah yang mengesan pada dirimu ya. Saya ulang, sikap-sikap Ester manakah yang mengesan dalam dirimu? 2. Dalam keadaan mendesak dan terancam, apakah saya mempunyai keberanian untuk berbuat sesuatu bagi orang lain yang terancam? Kemudian yang ketiga, bagaimana saya belajar mengembangkan keberanian yang berguna bagi orang lain? Ya, saya ulangi lagi. Bagaimana saya belajar mengembangkan keberanian yang berguna bagi orang lain? Kemudian yang keempat, apakah hambatan yang saya alami dalam mengembangkan keberanian itu? Apakah hambatan yang saya alami dalam mengembangkan keberanian itu? Itu anak-anak refleksi dan aksi yang akan kita lakukan di dalam hidup bermasyarakat, khususnya hidup di tengah-tengah ya masyarakat yang pluralis ini. Kita mampu membuka diri untuk memahami satu dengan yang lain, sehingga kita mampu mewujudkan kasih kita di dalam hidup kebersamaan kita di tengah masyarakat. Anak-anak yang terkasih, sebelum Pak Widi nanti mengakhiri
pertemuan ini ya, pertama ada tugas untuk kalian ya. Nanti tugas itu dikirimkan lewat guru agamamu, guru agama Katolik masing-masing ya. Guru agama Katolik masing-masing. Yaitu yang pertama tugasnya, apa arti tindakan pemberani? Ya, tindakan pemberani. Kemudian yang kedua, bagaimana contoh tindakan pemberani itu? Ya, itu ya, bagaimana contoh tindakan pemberani. Kemudian yang ketiga, tokoh siapakah dalam kitab suci dikenal sebagai pemberani? Ya, tokoh siapakah dalam kitab suci yang dikenal sebagai pemberani? Kemudian nomor 4, adakah tokoh perempuan pemberani dalam kitab suci? Ya, adakah tokoh perempuan pemberani dalam kitab suci? Nah, kemudian nomor 5, siapakah tokoh Ester dalam kitab suci? Ya, dalam kitab suci. Siapakah tokoh Ester dalam kitab suci? Dan yang keenam atau yang terakhir, bagaimana mengembangkan sikap pemberani? Ya, bagaimana mengembangkan sikap pemberani? Nah, saya kira anak-anak itu tugas yang kalian harus kerjakan untuk minggu depan ya, artinya untuk minggu-minggu ini bisa diselesaikan dan minggu berikutnya kita akan mengulas hasil dari tugas yang kalian sampaikan itu. Anak-anak yang terkasih, mari sebelum kita mengakhiri, sebelum Pak Widi mengakhiri pertemuan pembelajaran hari ini, kita akan menutupnya dalam doa bersama. Baik, mari kita ciptakan suasana doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah memberanikan diri kepada kami, sehingga kami boleh belajar dari Raja Ester yang memperjuangkan masyarakat dan bangsanya agar mereka terhindar dari pemusnahan. Bapa di surga, kami yakin dan percaya bahwa lewat pelajaran ini Engkau menanamkan diri kami agar kami mampu peduli kepada sesama kami, berani dan berjuang bagi kepentingan bersama. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan bisa berkenan kepadamu. Semua doa ini hanya kami aturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi, selamat belajar. Tuhan memberkati dan tetap semangat. Kita kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.